Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paryani Ekawati. Saya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah program paket niaga pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Informasi di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hari ini saya akan memaparkan atau mendeskripsikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu program paket niaga. Pada mata kuliah program paket niaga, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu memahami Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Lalu dapat menerapkan konsep-konsep dasar yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan solusi teknologi informasi. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini, setelah mengikuti kuliah PPN atau program paket niaga, mahasiswa diharapkan dapat menguasai dan dapat menjelaskan serta dapat menggunakan PPN atau program paket niaga untuk memecahkan masalah baik secara teori maupun mempraktekannya. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai mata kuliah program paket niaga, di mana mata kuliah ini mempelajari pengenalan Word, pengenalan Excel, PowerPoint, dan Access. Nah, Microsoft Power Windows di sini sebagai generasi baru dari pengolah kata. Materi pembelajaran Microsoft Office tersebut meliputi yang pertama memulai dengan Word, jendela aplikasi Word dan fungsi-fungsinya, pengetikan teks dan pengaturan teks, atau menentukan format dokumen, format huruf, dan paragraf. Lalu melakukan penyimpanan dokumen atau file, mencari dokumen atau file, pencetakan dokumen, pembuatan teks kolom, penyisipan dan penyuntingan informasi dari luar teks, atau misalkan seperti insert picture, footnote, endnote, header footer, penomoran halaman, bullets, operasi blok, mencari dan mengganti teks, fungsi matematika, menuliskan rumus matematika, membuat tabel standar, memformat sel dan tabel, mengubah jumlah sel di dalam tabel atau menyisipkan baris dan kolom, menyortir teks di dalam paragraf, lalu menyortir teks di dalam tabel, membuat dokumen utama dan sumber data, menggunakan sumber data yang telah ada, menyunting sumber data, menambahkan, menghapus, dan mengganti nama file, mencetak alamat pada amplop dan laba, memasukkan dan mengedit teks, mengatur semua opsi pada dokumen teks, mengatur setup halaman dokumen, menggunakan karakter dan indentasi, mengatur spasi baris dan paragraf, menggunakan bullets and numbering, menambah header and footer, membuat presentasi baru, menambahkan slide baru, menyimpan presentasi, menambahkan formula, dan membuat rancangan database. Lalu untuk sistem perkuliahan pada mata kuliah ini, perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting, YouTube, e-learning Uniska, dan Telegram Group. Untuk perkuliahan ini juga dilaksanakan dalam 16 minggu yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan itu untuk kegiatan belajar mengajar, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Nah, metode pembelajaran yang akan saya sampaikan itu adalah ceramah, tanya jawab, lalu ada penugasan atau praktik, dan diskusi kelas. Sedangkan pada sistem penilaian di sini ada 4 kategori. Yang pertama ada harian, di sini bobotnya sebanyak 20%, itu terdiri dari 3 aspek penilaian. Yang pertama kehadiran, keaktifan, dan sikap. Lalu kedua adalah tugas atau praktik. Di sini bobotnya sebesar 25%. Lalu UTS 25% dan UAS 30%. Maka untuk total keseluruhannya bobot sebanyak 100%. Berikut referensi yang saya gunakan.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh video pengajaran pada program mata kuliah yang saya ampu, yaitu program paket niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Roni Radam, tolong dibuka ya camnya ya, biar nemenin teman-teman nih semua yang ada di sini. Untuk perkuliahan hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi teks. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, ini jam Roni tolong dinyalakan lagi ya camnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Semoga hari ini Tuhan Yang Maha Esa melapangkan hati kita dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat kalian dengan pertemuan sebelumnya? Pengenalan dasar Excel. Ya, masih ingat ya? Gimana? Udah cek nggak? Udah ngecek nggak nih yang kemarin Ibu bilang? Worksheet-nya jumlahnya ada berapa? Selnya jumlahnya ada berapa? Bener nggak? Sekian ribu. Sama nggak gitu? Ada nggak ngecek? Ada Bu kemarin. Ada Bu. Bener nggak? Sama aja ya semuanya ya, nggak ada yang update gitu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu, sama aja Bu. Oke. Sesuai yang di modul. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi teks. Nah, fungsi teks ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter ataupun digit dari suatu sel. Sesuai dengan namanya, fungsi ini umumnya itu dapat digunakan pada data yang bertipe label. Tapi pada Microsoft Excel juga dapat diterapkan pada yang bertipe numerik. Nah, ini contohnya nih penggunaan fungsi teks. Misalkan pada sel A1 ada DA8465TV, ini merupakan plat ya. Kemudian ada angka dari 1 sampai dengan 9, dan juga ada karakter berupa teknik informatika, baik itu yang huruf kecil ataupun yang huruf besar. Nah, di sini siapa yang mau mempraktekkan? Saya Bu. Bu. Siapa? Sarwani? Ya Bu, saya Bu. Oke. Nah, sebelum Sarwani melakukan praktek secara mandiri melihat ya, di sini akan Ibu contohkan sedikit fungsi teks di sini. Di sini ada beberapa fungsi ya, seperti left, middle, right. Yang dimana left itu untuk mengambil karakter sebelah kiri, right itu mengambil karakter sebelah kanan, dan middle di bagian tengah. Contoh nih, seperti misalkan tadi di sini ada DA8465 TV ya, misal nih. Lalu Ibu mau ngambil karakternya misalkan di bagian sebelah kanan. Nah, tinggal dibuka kurung, lalu kita blok. Nah, ini biasanya beda-beda untuk apa namanya jenis Windows-nya ya, tipe Windows. Kalau ini Ibu menggunakan 2010, jadi menggunakan titik koma. Nah, kalau kalian menggunakan yang tipe di atas bisa jadi menggunakan koma saja atau bisa jadi titik koma. Biasanya kalau yang masih yang 2007 itu menggunakan koma. Nah, Ibu mau mengambil sebanyak 3 karakter di sini. Oh, tadi mau mengambil yang sebelah kanan ya. Nanti menggunakan right. Nah, maka yang tampil di sini adalah 5 TV. Jadi dia mengambil 3 karakter di sebelah kanan.
Paham? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kembali lagi ke materi. Nah, ya, sabar dulu ya, Sarwani ya. Habis ini kita praktek. Yang lain silakan ketikkan dulu nih, masing-masing di laptopnya. Ketikkan yang ada di dalam materi ini. DA 8465 TVS, dan seterusnya juga begitu. Sudah? Ketik aja dulu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, di mana fungsi lab ini dia mengambil sejumlah N karakter pada sel X dari sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian yang middle dia mengambil yang di bagian tengah. Jadi untuk middle nih, kalau dicontohkan, misal ya, untuk yang baru aja. Ini sih, Bu, layarnya masih yang modul. Ini Excel kelihatan nggak? Udah, Bu. Oke. Kelihatan. Ini Excel ya. Ibu mau mencontohkan kalau yang mengambil middle. Misalkan middle, tinggal kita blok. Ibu mau mengambil mulai dari angka 4 sebanyak 2 karakter. Maka yang muncul 4, 6. Paham ya untuk yang middle ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Lalu, rek tadi sudah. Lalu di sini ada upper. Nah, upper di sini dia fungsinya itu mengkonversi karakter itu pada sel X menjadi huruf besar. Jadi misalkan dari apa ya, kita mengetik ya, kita ngetik misalkan teknik informatika, ya ketik biasa aja, nggak usah pakai huruf besar atau huruf kecil. Misalkan menggunakan fungsi upper, maka yang akan tampil itu teknik informatika. Atau kita menggunakan memblok sel, maka yang tampil dari yang kecil menjadi besar. Tuh. Sedangkan untuk lower di sini, nah lower ini itu fungsinya untuk mengubah ke huruf kecil. Misalkan tadi ada yang dari upper ya, dari upper lalu mau kita kecilkan lagi menggunakan lower. Beda dengan proper. Proper di sini dia mengkonversikan karakternya itu menjadi huruf yang besar pada karakter pertamanya saja. Nah, di bagian misalnya di teknik informatika, maka yang huruf besarnya cuma di huruf depannya seperti T dan I. Nah, biasanya dipakai proper ini pada saat kita mau membuat apa sih ya, huruf pada terbilang misalkan. Nah, biasanya menggunakan proper. Nah, lalu di sini ada len. Len di sini fungsinya untuk menghitung panjang karakter pada suatu sel. Misalkan teknik, maka yang akan tampil adalah nilainya. Teknik ada berapa? Yang mau tampil adalah 6. Jadi sebanyak 6. Sedangkan fix di sini dia untuk membulatkan angka desimal sebanyak D desimal pada sel X. Contoh nih, misalkan pada nilai 2564,569. Nah, jika kita bulatkan menggunakan fungsi fix, maka yang tampil 2,564 2564,57. Jadi dia ke pembulatan di sini. Lalu ada rep di sini. Nah, rep ini dia mengulang karakter. Misalkan seperti YRI di sini. YRI mau diulang berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali, mau 100 kali juga bisa di sini. Ini untuk mengulang-ulang. Nah, oke. Untuk Syarwani, tadi sudah diketik ya?
Sudah, Bu. Sudah kelihatan nggak, Bu? Oke, kelihatan. Nah, tadi Sarwani berdasarkan materi tadi. Nah, di sini kan ada oke, plat ya. Plat di sini ada DA8465 TV. Nah, coba kamu ketikan atau tentukan misalkan kamu mau mengambil yang di sebelah kiri. Nilainya terserah aja, Bu. Terus bebas mau ngambil sebanyak 2 karakter atau mau 3 atau 4. Nah, maka yang tampil adalah karakter sebelah kiri sebanyak 4 karakter. Nah, lalu untuk angka di bawahnya Sarwani gunakan middle. Ambil sebanyak 5 ya. Ya 5 karakter lah. Ini 5 dua-duanya atau salah satunya aja, Bu? Kamu mau mengambilnya dari nilai berapa dulu? Ah, Bebas 3. mau ngambilnya. Bisa mulai ngambil dari nilai 3, 4, tapi ambil sebanyak 5 karakter. Ya, 3 boleh lah. Oke. Untuk Sarwani, terima kasih sudah mau menampilkan praktik ini. Yang lain, ngerti ya? Siapa lagi yang mau di sini? Ini selanjutnya kita menggunakan upper, lower, proper. Permisi, Bu. Ini saya stopin aja ya, Bu. Ya, silakan stop. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Ulun mau coba, Bu. Udah ya? Oke, udah. Hmm. Silakan udah. Ini Oke, yang udah. apa ya, Bu? Ya, ya, Bu. Lanjut ke ini. Itu kan ada teknik informatika, semuanya kan menggunakan huruf kecil, udah. Coba kamu buat menjadi menggunakan fungsi proper. Semuanya, Bu. Enggak semuanya, itu sudah. Lalu untuk yang di bawahnya, enggak semuanya. Di bawahnya itu kan kalau kita lihat di sumbernya itu proper ya. Nah, kali ini buat menjadi lower. Enggak. Yang di sebelahnya udah. Di Yang di sebelah. A4. Oh, ini. Ya. A4. Sedangkan yang teknik informatika yang huruf besar, kamu buat menjadi proper. Oke. Ngerti ya? Oke, terima kasih udah. Silakan di stop share-nya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya ngambil semuanya itu kan, Bu, kayak gimana caranya, Bu? Misalnya Ngambil kayak tadi tuh, semuanya. ngambil semua karakternya, nggih. Ya, tinggal kamu tentukan aja mulainya dari mana sampai mana. Misalkan 1 sampai 9 tadi, kamu ngambilnya nilai 1 mulainya ya. Sebanyak ada berapa nilai di situ. Itu aja. 39 berarti. Sama aja kalau kamu menggunakan lab atau rek juga sama. Hasilnya ya keseluruhan jadinya. Ya, makasih, Bu.
Ya, sama-sama. Nah, ada lagi? Kalau enggak kita lanjut? Lanjut ya. Oke, ini Ibu bukakan dulu. Di sini ada yang perlu Ibu tanyakan, karena Ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke. Nah, ini kita menggunakan fungsi left, mid, dan right. Ada 3 kolom kosong di ujung kanan ya. Yang kolom pertama ada angkatan, ada password, dan umur. Untuk angkatan, kira-kira menggunakan fungsi mana? Dan di kolom mana yang harus kita blok, yang harus kita ambil nilainya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada. Eh, fungsi Saya, Bu. sama dengan sih, Bu. Siapa tadi yang ngomong? Enggak, tuh maksudnya angkatan itu yang di awalnya yang 2014 tuh mungkin. Betul lah, Bu. Ah, betul Ibnul. Jadi Ibnul gimana Ibnul ngambil cara ngambilnya Ibnul untuk angkatan? Berarti pakai fungsi right, Bu. Fungsi rek ya? Eh, Ayo. fungsi lab, Bu. Fungsi lab, Bu. Ya, betul, fungsi lab. Nah, Ya. fungsi lab ya, karena posisinya ada di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, otomatis yang tampil nanti yang AMT, AMD ya, itu. Nah, lalu untuk password. Nah, password ini menggunakan Berarti kalau fungsi password apa? itu pakai middle lah, Bu. Password ya? Ya, pakai middle. Password pakai middle apa enggak ya? Yang lain? Bener enggak? Iya Bu, pakai middle Bu. Ya, betul, pakai middle. Nah, cuman masalahnya di sini untuk password, ini kan berbeda ya jumlahnya. Jumlah karakternya berbeda-beda. Yang dilihat di sini pada kode inskripsi, cuman yang terlihat nilainya. Jadi kalian jangan lihat yang ek-ek-eknya itu dianggap nggak ada. Tugas kalian di sini ngambil yang nilai tengahnya. Misalkan 1, 2, I, 5A. Maka itu yang kalian ambil. Jangan diambil nilai X-nya. Itu kosong. Karena anggapannya kan untuk password-nya ya. Nah, caranya gimana? Kalian mengambil password dari kode instruksi ini. Ya, menggunakan middle, tapi harus satu-satu. Nggak bisa langsung tarik. Kalau angkatan, kan bisa kita tarik ya ke bawah ya. Karena semuanya sama urut. Sedangkan pada kode inskripsi, maka nggak bisa ditarik. Karena nilainya kan beda-beda tuh. Ada yang 5, ada yang 6, ya tuh. Otomatis harus satu-satu. Nah, lalu umur. Fungsi apa umur? Catatannya sudah ada di bawah. Lihat catatan nomor 3. Umur berarti pakai rumus lah, Bu. Umur pakai rumus. Itu kelihatan kan? Di nomor 3. Iya, Bu. Rumus pengurangan saja. Jadi tinggal kita kurangin kan, tahun ini dikurang dengan tahun lahir. Namun di sini yang perlu kalian tambahkan adalah keterangan tahun di belakang umur. Misalkan nih, si A berumur 26 tahun. Nah, kalau kita cuma menggunakan pengurangan, yang tampilkan hanya nilai angkanya saja. Nah, maka untuk tahunnya harus ditambahkan secara manual. Nah, gimana cara menambahkan tahunnya? Ada yang bisa mencontohkan? Saya bisa, Bu. Oke, Sarwani. Bisa silakan di-share. Ini Ibu stop dulu ya. Sudah kelihatan nggak, Bu? Layarnya?
Ya, sudah. Nah, itu kan menggunakan ini ya, Syarwani, harus di custom, gitu ya. Iya, Bu. Sedangkan kalau misalkan kita menambahkan langsung di formulanya, gimana, Syarwani? Kalau itu saya nggak tahu. Biasanya pakai custom itu, Bu. Dengan custom. Nah, yang lain ada yang tahu? Kalau aritmatik pakai tanda plus, kalau untuk fungsi label itu pakai dan, Bu. Nah, coba silakan Haris, bisa dicoba. Silakan di-share Haris. Saya belum buat tabel yang tadi, Bu. Kalau improvisasi dari yang ada, boleh, Bu. Boleh, silakan. Nah, kalau misalkan tadi mau mengurangkan tahun, Bu ya. Iya. Nah, kayak misalnya tahun sekarang itu tahun lahirnya tahun 94. Terus kalau untuk menampilkan tahun sekarang itu pakai fungsi apa, Bu? Langsung dikurangi tahun 2021 gitu aja, Bu ya? Iya, langsung aja. Oh, berarti tahun sekarang kan 2021 itu dikurang dengan ini. Lalu ditambahkan dengan fungsi untuk menambahkan label itu pakai dan. Itu di perintahnya kan disuruh menambah tahun. Nah, jadi yang keluar hasilnya 27 tahun. Ya, bisa diperlihatkan? Rumusnya, Bu ya? Iya. Nah, begini semuanya. Ini benar ya. Nah, jadi nanti untuk tugas itu kalian caranya kayak gini, cara menambahkan label tahunnya. Oke, Haris, silakan ditutup. Terima kasih. Semuanya ingat nggak rumusnya tadi? Ingat, Bu, ingat. Ingat ya? Ingat, Bu, ingat. Udah di print screen ya semuanya, atau udah di screenshot ya? Ingat, Bu. Sudah. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Untuk kesimpulan pada perkuliahan hari ini, kira-kira siapa nih yang bisa merangkum nih? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapat hari ini? Siapa? Saya. Ya, Haris, silakan. Apa yang bisa kita dapat nih dari perkuliahan hari ini? Kesimpulannya saja, Haris. Di perkuliahan hari ini kita membahas tentang fungsi label. Fungsi label itu tidak hanya bisa digunakan pada teks, tapi juga bisa digunakan kepada yang berjenis angka. Terus kalau untuk setiap karakter di dalam satu sel itu ada nilai indeksnya untuk diambil di fungsi. Oke, sudah Haris? Sudah, mungkin teman yang lain ada yang bisa menambah. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Terima kasih Haris. Nah, dengan berakhirnya perkuliahan hari ini, semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat kalian terapkan pada saat bekerja atau pada saat kuliah atau mengerjakan tugas ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga untuk perkuliahan hari ini bisa kita terima dengan baik dan semoga pandemi bisa berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Semuanya pengen bertatap muka kembali kan ya? Semua pada pingin ketemu teman-teman lagi, pengen belajar bersama lagi, ya? Iya, Bu. Oke, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.